kamu buat tentang kiranua buang dao suruga laninan madatunda rondongkan lantelino Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan anak-anak semua, dan seluruh anggota keluarga. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan, memuji memuliakan Dia, karena kasih-Nya yang terus menyertai kita, hingga kita pada hari ini sampai pada tanggal 8 di bulan November tahun 2020 ini. Mari kita satukan hati, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Saudara, sepanjang minggu sudah kita lewati dalam anugerah Tuhan. Tapi sebagai manusia, seringkali kita lalai dalam mewujudkan kebenaran firman. Karena itu mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau katakan pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Karena itu dengarkanlah berita anugerah, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Kita akan bermazmur pada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 11. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub,
dan hukum Taurat diberinya di Israel, Nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. dan jangan seperti nenek moyang mereka, Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Berbalik pada hari pertempuran, Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Kita mengimani dengan memuji Tuhan dari Mazmur 84, Alangkah indah bagiku. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan kediaman-Mu, tempat umat-Mu Kau berkati. Rindu dan hancur jiwaku, mengingat-ingat rumah-Mu. Ku berseru sebulat hati, Tuhan Panglima semesta, sumber hidupku yang bakal. Ya Tuhan, Kaulah suryaku, perisai hidup yang teguh. Rahmat dan hormat Kau berikan bagi hamba-Mu yang rendah, yang hidup tidak bercela. Tidak Kau tahan kebajikan, Tuhan Panglima semesta, umat-Mu berbahagia. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, mengangkat syukur kami. Kasih dan penyertaan Tuhan sudah kami alami, kami nikmati sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan pagi ini kami dihimpukan bersama-sama lagi untuk bersekutu walaupun di rumah masing-masing, membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang kami baca renungkan bersama pagi ini boleh menjadi bagian kami. Khusus hamba-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu, agar kebenaran yang hamba perkatakan, hamba sampaikan, dimengerti oleh umat-Mu, kami terberkati bersama-sama. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami lagi siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama memasuki akan pembacaan firman Tuhan, di mana pada ibadah kita di hari Minggu ini ada 3 pembacaan.
Pembacaan pertama terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Pembacaan kedua dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan pembacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pembacaan pertama Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari surat pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, dalam judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kurir semangat, buang. Bacaan utama kita terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dengan tema perkataan yang menghiburkan. Perkataan yang menghiburkan. Saudara, berbicara tentang kata-kata, saya teringat peribahasa berbunyi, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Saudara, peribahasa ini seringkali dianggap mempunyai konotasi yang negatif. Bahwa setiap kata yang kita lontarkan bisa menyakiti orang lain. Tetapi peribahasa ini juga punya makna bahwa setiap kata punya kekuatan yang sangat besar efeknya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Efeknya bisa buruk, tetapi juga bisa baik. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya merupakan suatu perkataan yang mencipta. Kita bisa menciptakan kelakuan sembrono, ketenangan hati, perselisihan, ketentraman. Lihat saja kalau terjadi gosip. Bagaimana terjadi dalam persekutuan anak Tuhan orang percaya. Betul? Terjadi kegelisahan, terjadi kekecewaan, terjadi perselisihan, terjadi ketidaktentraman. Jadi, dunia kita dibangun dengan kata-kata kita. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, kita dapat mengucapkan kata-kata kita sendiri dan menciptakan masalah. Tetapi juga kita bisa mengucapkan kata-kata Allah dan menciptakan penyelesaian masalah. Betul? Amin. Jadi, apa saja yang ada dalam hati seseorang atau yang ada dalam alam pikirannya akan keluar dari kata-katanya. Tidak heran saudaraku, kalau Allah berkata,
ia akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap kata sia-sia yang telah diucapkan seseorang. Bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 dan Roma pasal 14 ayat 12. Matius pasal 12 ayat 36 dan Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, termasuk kata-kata atau kata sia-sia. Karena itu Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus, mari kita membangun perkataan yang menghiburkan. Karena kata-kata yang baik akan membawa perasaan yang nyaman di hati. Berkata-katalah dengan baik senantiasa. Rod Williams. Saya pikir ini juga ada tertulis dalam firman Tuhan mengatakan betapa sukacitanya seseorang apabila mendapat jawaban dengan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat pula. Amsal pasal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya dikatakan perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa memperkatakan kata-kata yang membawa perasaan yang nyaman di hati atau perkataan yang menghiburkan. Paul David Tripp dalam bukunya Perang dengan Kata-kata mengatakan bahwa untuk kita bisa memperkatakan kata-kata yang menghibur, memperkatakan kata-kata yang membawa perasaan yang nyaman, kita perlu mendalami, memahami dunia komunikasi dalam kitab Kejadian pasal 1. Karena dalam kitab Kejadian pasal 1, kata-kata tidak pernah dipakai sebagai senjata untuk menembak orang ke sana kemari atau sana sini. Tetapi kata-kata selalu diucapkan dengan kasih. Dan komunikasi manusia tidak pernah memutuskan ikatan damai sejahtera. Artinya bahwa setiap kata yang diperkatakan dalam Kejadian pasal 1 itu memenuhi standar dari contoh dan rancangan Allah. Kenapa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Termasuk cara manusia pertama berkomunikasi akan mencontoh dan meniru Sang Pencipta, komunikator agung itu. Amin. Kita bisa bandingkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Rasul Paulus akan katakan demikian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Saudaraku, kalau demikian, setiap orang yang menjadi milik atau kepunyaan Allah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dimampukan atau diperlengkapi untuk melakukan perbuatan pekerjaan yang baik, termasuk berkata-kata yang baik, yang membawa ketentraman di hati bagi orang yang mendengarkannya, dan memperkatakan perkataan yang menghibur atau perkataan yang menghiburkan. Itulah yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal
4 ayat 18 itu. Paulus coba menghimbau jemaat Tuhan yang di Tesalonika agar supaya mereka saling menghibur, saling menguatkan, saling mendorong untuk tumbuh maju dalam iman percaya mereka di tengah-tengah tantangan hidup. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, perkataan yang awal itu. Bagaimana kepastian keselamatan dalam Kristus? Bagaimana kepastian keselamatan orang yang meninggal dalam Kristus? Ada kebangkitan hidup bersama-sama dengan Kristus di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 18 bisa kita bandingkan dengan Galatia pasal 6 ayat 1. Paulus menasihatkan jemaat Tuhan di Galatia, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini dia buktinya lagi bahwa orang yang hidup dalam Kristus punya kerinduan, punya beban dalam hatinya untuk menolong sesamanya di tengah-tengah tantangan kehidupan, dalam pergumulan hidupnya. Punya beban yang dalam untuk melayani saudaranya. Paulus katakan, haruslah apa? Harus dikatakan kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Galatia tadi, Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Iya. Nah, kalau demikian, bagaimana memperkatakan kata-kata penghiburan? Dalam bacaan kita ada 3 hal yang saya catat di situ. Yang pertama adalah memberi perhatian dengan kasih. Memberi perhatian dengan kasih. Ayat 13 dalam bacaan utama kita. Ya. 1 Tesalonika pasal 4. Ya. Itu dikatakan. Jadi saudaraku, kalau memperhatikan perikop kita pagi ini, Rasul Paulus sangat sedih dan berempati kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Mengapa? Jemaat ini relatif masih muda dalam iman, namun harus mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Itu kita bisa lihat dalam pasal yang ketiga dari 1 Tesalonika. Ya, pasal 3, 1 Tesalonika tadi dikatakan demikian. Kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil kami, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 4 dan 5. Sebab juga kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu dicobai oleh penggoda-penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, yang menarik di sini ialah
jemaat Tesalonika ini, bahwa walaupun relatif masih muda dalam iman, tapi mereka telah menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah tantangan iman mereka. Mereka berusaha hidup supaya berkenan kepada Allah. Dalam pasal 4 ayat 1 sampai 12 dikisahkan di situ bahwa ada 2 pujian yang Paulus berikan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika ini. Karena mereka berusaha menjaga kekudusan hidup mereka dan memelihara kasih persaudaraan. Tapi yang Paulus mau supaya nasihatkan mereka supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9 dari pasal 4 1 Tesalonika ini 9 dan 10 dikatakan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi dikatakan, kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Artinya apa di sini? Bahwa kesaksian Kristiani tidak harus berhenti, harus terus berjalan sampai kepada Tuhan panggil kita. Karena itulah ketika Paulus melihat dan mendengar akan pertumbuhan iman jemaat Tuhan di Tesalonika, Paulus sangat prihatin dan empati. Bagaimana mereka mengalami penderitaan, tapi harus mengalami duka juga karena ada di antara mereka yang meninggal dan belum memahami dengan jelas tentang mereka yang meninggal dalam Tuhan. Sehingga Paulus berusaha untuk memberi perhatian dan menjelaskan kepada mereka hal tersebut agar jemaat Tuhan di Tesalonika yang masih muda ini tidak gaham, artinya gagal paham dan terhibur. Saudaraku, itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua ialah bagaimana memperkatakan kata-kata penghiburan. Memperkatakan firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14. Saudara, ketika firman Tuhan diperkatakan atau diperdengarkan dan Roh Kristus berada dalam saudara dan saya, maka Allah memberikan kepada kita alam pikirannya melalui firman-Nya, sehingga kuasa firman itu akan menguasai kehidupan saudara dan saya, dan konsep berpikir kita dibimbing oleh firman. Karena itu sudah kekasihan Tuhan Yesus, membaca firman Allah bukanlah suatu perlombaan dalam segi waktu atau panjangnya firman yang kita baca. Tetapi membaca firman Allah adalah tindakan menerima kehidupan Allah melalui firman-Nya. Sehingga Allah akan mengurniakan kepada kita, saudara dan saya, pikiran Kristus di dalam dan melalui firman itu yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Karena itu sudah kekasihan Tuhan Yesus, ketika kita mulai memikirkan pikiran Allah, kita akan mulai mengucapkan perkataan Allah. Dan saudara, sementara kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan Allah, dunia kita tercipta ulang menjadi dunia atau menjadi unsur surgawi. Artinya suasana surga mengalir, menikmati damai sejahtera, menikmati ketentraman, kedamaian dalam kehidupan. Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi seberapa banyak firman yang kita pikirkan,
menguasai kehidupan kita, sejauh itu juga buah-buah kebenaran akan terpancar dalam hidup kita lewat tutur kata kita dan perbuatan kita. Karena itu, jemaat kasih Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah enggan memperkatakannya. Yosua pasal 1. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, dia katakan ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, memperkatakan firman Tuhan membawa kenyamanan bagi orang yang mendengarnya, tapi juga bagi saudara yang memperkatakannya. Yang ketiga, bagaimana memperkatakan kata-kata penghiburan? Meyakini, menghidupi firman Tuhan. Meyakini dan menghidupi firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 tadi, ya, kita baca di situ, ya, ayat yang ke-17 dan 18. Sesudah itu kita akan hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Saudara, biar kita yakini dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan terpanggil atau tergerak, terbeban untuk membangun perkataan-perkataan yang menghiburkan melalui saling menguatkan dan menghibur dengan perkataan-perkataan pengajaran yang benar, yaitu firman Allah. Bandingkan 1 Tesalonika 4, 13-18. B. Mengingatkan segala karya Tuhan, atau kita boleh menyaksikannya. Segala karya Tuhan yang Tuhan perbuat dalam kehidupan ini dan mensyukurinya, seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 78 ayat 1-7. C. Menjaga kualitas hidup beriman dengan menghidupi firman dan meyakini janji Tuhan. Matius pasal 25 1-13, bahwa sambil menjalani kehidupan ini dan tetap berpegang pada firman, tetap berjaga-jaga sampai pada akhirnya. Dan D, dari bagian 3D, setia memperkatakan, menyaksikan pengalaman-pengalaman hidup, serta memberi teladan kebaikan bagi generasi penerus. Itu dikatakan dalam Amsal pasal 6, 16-19. Jadi kesimpulan kita di sini, bahwa perkataan yang menghibur ialah berusaha berkata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik membawa perasaan yang nyaman di hati. Berkata-katalah dengan baik senantiasa. Rod Williams. Kedua, mengapa memperkatakan kata-kata penghiburan atau perkataan yang menghiburkan? Karena kata-kata akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ketiga, bagaimana
membangun perkataan yang menghiburkan. Yang pertama, memberi perhatian dengan kasih. Ayat 13, 1 Tesalonika. Yang kedua, memperkatakan firman. Ayat 14. Dan yang ketiga, meyakini menghidupi firman Tuhan. 17, 18. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Merenungkan kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Hamba sudah berhenti Tuhan dalam menyampaikan uraian firman Tuhan. Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, sehingga tidak seorang pun kembali dengan sia-sia. Tapi ada kebenaran yang mereka dapatkan dari Tuhan, meneguhkan, menguatkan iman, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, kita akan sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan, di mana firman Tuhan yang menguatkan kita pada persembahan ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, saya mengundang Bapak Ibu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat PKJ 150 ayat pertama, ketiga, dan kelima. Ya Tuhan, hanya inilah.
Saudara-saudara, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu menaikkan syafaat kami kepada Tuhan, mensyukuri ketiga saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan, Melati Dodo Manting 8 November, Bapak Abdi Tera Palamba 12 November, Dian Eka Permanasari 14 November, dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum tercatat yang berulang tahun sepekan ke depan, juga ulang tahun pernikahan. Bersyukur bersama-sama Tuhan karena Engkau peliharakan akan hamba-hambamu melewati sepanjang tahun yang sudah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dengan penuh sukacita boleh mensyukuri karena Engkau baik dalam kehidupan ini. Harapan kami pengalaman bersama dengan Tuhan lagi membawa mereka untuk menatap hari esok lagi dengan keyakinan yang sama bahwa Tuhan yang sudah menolong memberkati mereka sepanjang tahun yang sudah mereka lewati akan kembali menggembalakan mereka dengan kuat kuasa-Mu, kasih-Mu, sehingga mereka boleh menikmati lagi kasih dan penyertaan Tuhan dalam usaha, pekerjaan, studi, rumah tangga, apapun yang anak-anak menjalani ke depan. Berkat Allah tercurah bagi mereka semua. Kami juga masih mendukung dalam doa atau menaikkan syafaat kami untuk saudara kami yang sedang membutuhkan topangan doa dalam kesehatan, Ibu Rika Dartika atau Mama Siska, juga Pak Albertara Tuhan, Bapak Tania, butuh pertolongan Tuhan dalam proses pemulihan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati mereka, sehingga Tuhan pemulihan dari Padang boleh menjadi bagian mereka dalam menjalani hari-hari hidup. Atau mungkin ada antara Bapak Ibu yang lain yang terganggu kesehatan karena situasi dan kondisi sekarang. Tuhan kiranya boleh menolong, memberkati akan anak-anak-Mu, sehingga bisa lagi merasakan lagi kasih dan pertolongan Tuhan. Pemulihan daripadamu tetap boleh menjadi bagian mereka. Demikian kami berdoa, mendopang doa untuk saudara kami, Bapak Eli sekeluarga dengan orang tua mama yang masih dalam suasana duka dengan semua adik-adik keluarga besar. Hiburkan, kuatkan mereka Tuhan dalam menjalani hari mereka dalam pertolongan Tuhan secara khusus. Dengan semua urusan yang ada di Bontang, Bapak Eli kiranya boleh berikan hikmat untuk bisa menyelesaikan urusan-urusan di sana, sehingga pada akhirnya boleh tuntas Tuhan dan hamba-Mu bisa lagi kembali ke Bandung bertemu dengan anak istri lagi dengan penuh sukacita sejahtera. Berdoa untuk Mama Eli dengan anak-anak ditinggalkan di rumah, terpisah sementara waktu, biarlah berkat dan kekuatan Tuhan, penghiburan daripada boleh menjadi bagian mereka juga. Kasih dan pemeliharaan Tuhan mereka rasakan sehingga waktunya bisa berkumpul bersama-sama lagi dengan penuh sukacita sejahtera. Bapak, kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal dalam jemaat kami, walaupun lewat online atau virtual. Tuhan tolong supaya panitia yang sedang merancangnya dan memikirkannya, biarlah Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami dan mempersiapkannya sehingga persiapan perayaan Natal tahun ini akan berlangsung dengan baik dan memberkati, walaupun Tuhan kami belum bisa berhimpun bersama-sama dalam satu gedung. Tapi yang kami percaya bahwa dimanapun kami dan walaupun terpisah secara fisik, tapi kasih dan sayang Tuhan, berkat Allah akan menjangkau memberkati kami dalam merayakan perayaan Natal tahun ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua persiapannya. Tuhan yang tolong, Tuhan memberkatinya. Demikian jemaat Tuhan yang sedang pergumulan hidup, diberkati Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima senantiasa. Kalau harus keluar ke rumah Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dengan situasi pandemi COVID ini, lindungi, berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Baik dalam rumah maupun ketika di luar rumah, mereka terlindungi, terpelihara oleh Tuhan sendiri. Demikian juga anak-anak kami Tuhan, kalau harus menempuh pendidikan lewat virtual, Tuhan tolong supaya jaringan baik, sehingga mereka bisa belajar dengan baik walaupun harus di rumah. Dalam berkat Tuhan mengerti dengan jelas,
apa yang guru-guru ajarkan kepada mereka, dan mereka boleh faham dan mereka boleh terberkati. Lewat pelajaran-pelajaran itu mereka semakin menambah ilmu untuk mempersiapkan bekal masa depan mereka. Kami serahkan anak-anak kami, kuatkan mereka, jaga juga kesehatan mereka Tuhan, aman dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Demikian juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan majelis gereja, para pengurus kategorial, OIG juga untuk tim multimedia yang senantiasa setia mendampingi, mengangkat tanggung jawab pelayanan dalam gereja kami. Terus Engkau berkati akan hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu, sehingga boleh merasakan terus kasih dan penyertaan Tuhan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang ada, sehingga semuanya boleh penuh sukacita melakukannya, karena yang kami tahu bahwa jerih lelah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan akan hamba-hambamu ini. Tuhan, kami menjadi berdoa untuk setiap ada di mana kami beribadah di sini Tuhan. Diberkatilah Tuhan komandan, wakil komandan, semua staf yang ada dalam setiap ada ini. Biarlah ditolong Tuhan, diberkati bersama dengan keluarga masing-masing, tetap dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terutama dalam mereka mendidik, mempersiapkan calon-calon perwira di tempat ini. Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati sehingga semakin banyak perwira-perwira yang tangguh dipersiapkan di tempat ini untuk menjadi alat bagi bangsa dan negara kami, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Siswa yang sedang terdidik di sini sekarang, ada sekitar ratus siswa, diberkati Tuhan dalam masa pandemi. Mereka tetap terjaga, terpelihara dengan baik, karena Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, sehingga selama masa pendidikan mereka aman dalam perlindungan Tuhan dan boleh menuntaskan tanggung jawab mereka masa pendidikan di sini, baik teori maupun praktik dengan baik, dan bisa pulang dengan sorak-sorai kemenangan karena Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Demikian juga untuk para pendidik di sini pun diberkati dengan hikmat buat mereka dalam mendidik semua calon siswa perwira di tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Berkati persembahan kami Tuhan, menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami di gereja-Mu, Gereja Toraja Jemaat Bandung. Berkati kami dan mengelola berkat yang masih ada pada kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Juga berkati sumber-sumber berkat di mana kami mencari nafkah di dalamnya. Biarlah diberkati Tuhan, baik itu pemerintahan maupun swasta. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, presiden, bagian presiden, para menteri, petinggi negeri kami ini, dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah hikmat buat mereka dalam menjalankan tanggung jawab program kerja dengan baik dalam pertolongan Tuhan, sehingga dalam masa pandemi ini mereka mampu menjalaninya, mengatasi semua pergumulan yang ada dengan baik dalam kasih dan sayang Tuhan. Kami tahu tidak mudah mereka Tuhan memimpin negeri dengan kondisi seperti ini. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak meninggalkan negara bangsa kami. Engkau ada bersama-sama negara bangsa kami berkati. Berkati Tuhan sehingga baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua tinggi dari kami boleh terus merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian aparat keamanan kami Tuhan, TNI Polri. Berikan hikmat buat mereka juga, pertolongan Tuhan sehingga mereka harus menjaga ketentraman keamanan bangsa kami. Berikan terus mereka kemampuan bagi mereka untuk mengatasi dengan baik rombongan dari dalam maupun dari luar, mampu teratasi dengan baik Tuhan, sehingga situasi nyaman, tentram tetap terpelihara dalam bangsa negara kami karena adanya TNI dan Polri yang berintegritas dalam melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing bagi bangsa negara ini. Berkati jerilah mereka Tuhan. Kalau mereka banyak di luar rumah karena situasi sekarang ini, kuatkan mereka, berikan fisik yang prima sehingga bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik bagi kemuliaan hormat nama Tuhan bagi bangsa negara ini. Kami berdoa untuk para medis, dokter dan perawat Tuhan yang sedang bekerja keras dalam mengatasi situasi masa pandemi. Berikan antibodi yang kuat, kekuatan dari Tuhan sehingga boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, dan pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan dari mereka, Tuhan taruh hikmat yang luar biasa buat para dokter perawat sehingga mampu menolong para pasien dan boleh pulih kembali karena Tuhan tolong, terutama yang terserang COVID. Biarlah Tuhan mereka boleh mendapatkan antibodi yang kuat
imun yang sehat, yang prima, sehingga cepat pulih, dan Tuhan akhirnya COVID boleh hilang dari negara bangsa kami, boleh terselesaikan, dan kami leluasa berkarya, leluasa beribadah, memuliakan Tuhan, memuji nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Menyerahkan syafaat kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu. Yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah memilihmu, dan Ia tahu yang kau perlu. Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran tanda buktikan kasih-Nya. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai tanda hidup baru. Kami siap ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin.
seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Saudara, sampai sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap jalani kehidupan saudara dengan penuh sukacita dan perkatakan perkataan yang memberkati, menghibur. Serta jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.